Halo, ketemu lagi di ID Bougainville YouTube channel. Ini admin magang. Halo admin coy. admin magang lagi nyusun bibit yang bakal dilelang malam ini di Apa Saja Tumbuh. Facebook atau Instagram? Facebook. Facebook. Kalau Facebooknya nggak kuat sinyal, kita pindah ke Instagram. Kayaknya kayak gitu. Oke, kali ini seperti yang saya singgung di story kemarin, yang nggak tuntas saya jelaskan, mau nge-review batang bougainville yang muda, kopong, apa sih bahasa lainnya, kropos, nah atau busuk, nah kayak gitulah kira-kira. Nah, ada jenis apa-apa aja. Yang pertama, langsung saja kita ke yang paling cakep nih. Tuh, ada si Citra India atau Sakura. Nah, Sakura ini salah satu jenis bougainville. Kalau udah gede itu mudah busuk batangnya. Mari kita lihat langsung, cekidot. Tuh, nih udah mulai tuh. Udah mulai kropos. Nah, kenapa mudah kropos? Karena tuh, kedengeran nggak tuh? Nah, batang es krim ini atau Sakura lempung atau apa ya, lembut ringan gitu. Jadi juga salah satu termasuk bougainville yang lumayan muda gede batangnya. Nah, ini nggak parah nih. Yang kalau yang ini saya tunjukin yang lebih parah untuk Citra India atau Citra India, es krim atau Sakura. Nah, ini salah satu yang parah, cuma udah kita bersihkan, kita potong ulang. Kemarin ini lumayan panjang kroposnya. Ini sebenarnya ada 3 tingkat. Jenisnya yang udah disambung jadi Hawaii semua. Cuma ini masih batang orisinil Citra India yang dahan ini. Nah, ini kemarin 3 tingkat, yang tingkat atas udah kropos full habis. Jadi mau nggak mau kita potong dan kita bersihkan, dan udah disemprot anti jamur juga untuk mengurangi pembusukan batangnya. Ini juga nih, ini juga ice cream atau Sakura. Tuh, kalau itu tempayan yang kita tumbangkan mau dipindahin. Oke, tangannya nggak ada rokok, bentar ya, nanti kita kasih rokok, tenang. Jadi ditunggu aja rokoknya. Selanjutnya ada si Peres yang tumbuh tunasnya nggak beraturan, berantakan sekali, tapi mudah gemuk juga dan batangnya juga tuh. Nah, ini udah habis tuh, udah bolong. Atas nih udah mulai lembek nih batangnya. Nah, bawahnya itu udah kopong, udah kayak sundal bolong. Tuh. Nah, cuma ini nggak tahu gimana dulu waktu masih kecil. Jadi ini satu aliran ini berubah jadi pink lokal. Nah, sebenarnya kemarin lipstick, bunga pertama ini putih, yang kedua jadi pink. Nggak tahu saya gimana nih. Tuh, entah di waktu dulu di pemilik sebelumnya, karena ini saya ambil atau beli di rumah warga lokal. Nah, tuh, ini pink. Ini satu doang nih nyelit. Tuh. Nah, ini juga tuh aneh tuh. Tuh kayak dibelah tuh. Tuh. Bentar. Tuh, batangnya kayak ditemuin habis itu dibelah. Tuh. Nah, inilah keindahan dan keunikan bougainville. Suka dan mudah bermutasi. Walau ya risiko-risiko kayak gini nih agak sulit dihindari. Selanjutnya yang mudah kropos, ada beberapa lagi, seperti ini, yang kayak gini nih, coconut ice. Cuma ini tuh, coconut ice ada putihnya dong, cuma ini dominasi oleh pink. Tuh, ada putihnya. Nah, coconut ice juga ya mudah kropos kalau batangnya udah gede nih, salah satu contohnya. Ini juga aneh nih. Tuh, bukan yang ini ya, ini pesanan orang. Tuh nih, tuh udah habis nih. Ini nggak tahu berapa lama lagi bakal koit. Nah, jadi beberapa batang yang seperti teman-teman lihat dan saksikan kemarin, ini kita ambil dari
beberapa teman yang bukan beberapa teman, salah satu seorang teman juga yang jualan. Dia pindah ke Jawa, jadi kita angkut bunganya semua di Taman ID Bougainville. Nah ini dari sepengamatan saya, ini batang aslinya pink lokal. Ini batang pink lokal, bukan pink lokal, apa sih, lipstick. Nah batang aslinya lipstick tuh, itu kelihatan dari tunas yang di sini. Cuma kayaknya juga kayaknya di masa lalu pernah disambung gitu dengan Singapura. Jadi ini yang sebelah sini nih lain nih karakter batangnya tuh. Tuh padat banget nih. Jadi Singapura tumbuhnya, dan di atas juga Singapura nih. Nah, tuh. Sedangkan bagian ini nih beda. Nah, tuh. Beda, enggak. Kayaknya dulu nih di sini nih kayaknya disambung nih. Disambungnya bagian ini di bawah, jadi di atas tuh tumbuh Singapura, dan bagian atas ini juga Singapura, jewel 21 tuh, proposnya parah. Ini nggak tahu nih, mungkin teman-teman bisa berbagi cerita dan pengalaman bagaimana cara mensiasati. Tapi menurut saya sih nggak masalah sih, oke-oke aja kalau ada ketemu atau memiliki batang yang kayak gini, cakep juga tuh. Ini mungkin akan kita pahat dikit-dikit nanti, rapikan lagi. Nah, dan ya koleksi laku di dol. Lanjut, batang apa lagi yang mudah kropos? Itu juga tuh ungu Microsoft. Mana batangnya? Nah, yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini bunganya nih. Nah, ini mutasi dari Magic Beauty nggak keluar putihnya. Itu juga mudah kropos. Kopong. Kalau ini gimana bang? Tricolor atau bunglon? Bunglon sih aman-aman aja. Saya ada nggak ya batang gedenya? Kalau nggak salah ada kemarin, kemana ya? Lupa juga tuh. Ke belakang kayaknya ada tuh bunglon, itu juga mudah kropos. Nah rata-rata itu yang paling parah sebenarnya jenis-jenis yang jumbo-jumbo. Nih seperti kayak gini nih, ini putih jumbo juga termasuk salah satu yang mudah kropos. Ini baru sejempol loh, tuh sejempol, tapi udah tuh udah mulai lembek batangnya. Sedangkan Bougainville yang termasuk kokoh batangnya itu yang jelas andalan kita semua, oren lokal itu paling tangguh. Jenis Singapura juga termasuk yang tangguh nih, contoh Singapura. Tuh padat banget tuh. Nih kayu bedenting kata orang sini. Kayu keras sekali. Nah, kalau Singapura. Nah, Singapura kuat, juga ekor musang juga kuat. Ekor musang, entah itu ekor musang merah, ekor musang putih. Kalau ekor musang purple like folktale nggak begitu kuat, tapi boleh lah gitu, boleh lumayan lah. Nah ini juga, nih termasuk yang kuat. Ini jelas nggak sih di kamera warnanya tuh? Ini ada yang nyebutnya putih asap, kayak purple like folktale, cuma warnanya lebih soft ungunya. Ini batang Singapura tuh kita perhatiin tuh yang bekas potongan tuh, udah lama nih dipotong tapi masih kokoh. Nah, apa sih penyebab Bougainville mudah busuk batangnya? Ada beberapa indikasi. Yang pertama, munculnya jamur. Jamur itu biasanya dimunculkan karena media tanamnya kurang baik, kurang sehat, atau terlalu banyak air. Salah satu contoh yang berjamur tuh yang ini. Tuh, ini jamur. Nah, jamur yang kayak gini nih, ini merusak banget nih. Nih tuh. Ini udah kita sikat, kita kikis pakai cutter, tapi masih juga muncul lagi. Sepertinya dalam waktu dekat ini kalau dibiarin bisa mati, bisa koit. Jadi alternatifnya ini setidaknya menurut kami, karena mungkin teman-teman punya alternatif lain, ceritakan aja di komentar. Alternatifnya adalah
dicabut, kita lihat kondisi akar bawah. Biasanya yang kayak gini nih, bawah lebih parah. Nah, ini udah kita semprot anti jamur, antrakol, masih juga nggak mempan. Nah, ini nih. Nanti kalau sempat memvideoin pas pembongkaran, saya videoin apa isi unboxing dari media tanam ini. Padahal nih media tanam akar kelapa bagian atas. Nah, biasanya tuh saya tuh suka ngaco. Bawahnya saya kasih sabut kelapa atau kulit pinang. Karena orang tua kebetulan petani pinang, ngupas pinang di sini. Jadi biasanya daripada dibuang, biasanya kulit pinangnya itu yang basah saya masukin di pot yang untuk yang gede-gede yang kayak gini nih. Nah, tapi dominannya sih rata-rata pot besar ataupun yang kayak gini nih, yang kaporit, pot cat, itu saya isi dengan sabut kelapa. Sabut kelapa yang udah direndam atau belum bang? Kadang direndam, kadang enggak. Kadang juga kebanjiran tuh direndam juga tuh, berendam juga. Nah, nih tuh atasnya juga enggak maksimal lagi. Nah, jadi tolong perhatikan kelembaban tanah itu perlu dijaga, dan pastikan memilih media tanam yang baik. Maksudnya jangan sampai media tanamnya itu terlalu lama menampung air. Kalau udah terlalu lama menampung air, resikonya jamur, pembusukan, semut. Nah, bentar, hidupin rokok dulu. Sampai lupa di menit-menit terakhir baru ingat sama rokok. Apalagi ya selain jamur, selain media tanah atau pH air, kandungan air dalam tanah, pastikan juga ya sebelum misalkan nih kalian dapat batang gede kayak gini nih, pastikan kalian sikat. Nah, karena kembali ke jamur lagi, biasanya nih yang kayak gini nih muncul awal mula yang rusak batang. Tapi karena ya Singapura lumayan kuat, jadi pastikan disikat. Nggak apa-apa pakai deterjen juga nggak masalah. Nah tuh, ini yang peres tuh udah mulai nih tuh. Kalau peres, makanya sebisa mungkin hindari membeli batang yang gede untuk peres atau putih Bangkok, ungu Bangkok atau ungu jumbo itu jangan. Bentar, belum dibakar, saya bakar dulu. Bang, kalau yang varigata gimana? Kalau yang varigata lumayan kokoh, varigata merah kokoh kok, varigata pink juga kuat batangnya lumayan. Nah tuh varigata pink. Cuma varigata pink tuh gini nih penyakitnya kalau di tanah. Tuh pembusukan kayak gini nih. Ini jangan dibiarin ya, kalau kawan-kawan ketemu yang gosong kayak gini langsung potong aja. Nanti nyebar. Langsung potong aja. Jangan dibiarkan. Tuh langsung potong aja. Batang lain aman. Ini ada muncul albinonya tuh. Banyak yang nanyain albino, nanti kita bahas lagi tentang albino. Oke, sekian saja. Di luar sudah kedengaran suara azan maghrib. Hari ini hari Senin, saya buatnya sore-sore. Setelah dibuat videonya langsung kita upload. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa komentar, kita diskusi seperti biasa. Jangan lupa juga malam ini kita bakal live entah di Instagram entah di Facebook. Ikuti aja Facebook dan Instagram apa saja tumbuh. Mungkin akan join dengan ID Bougainville, nanti kita live bibit sambungan Bougainville dan jenis tanaman lainnya. Akan ada Abang Ahmad yang memandu acara malam ini. Mungkin giliran sama saya nanti. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalam, ciao.